Assalamualaikum, hai sobat, selamat datang di Misteri Malam. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang berjudul Warung Belatung Goib. Sebelum ke cerita, alangkah senangnya saya kalian like and subscribe untuk membantu saya agar bersemangat terus. Terima kasih kalian yang sudah subscribe and like, semoga dilancarkan rezekinya dan masuk surga. Terima kasih. Langsung aja ke cerita. Randy dan Hana merencanakan liburan ke sebuah pantai terpencil yang mereka temukan secara tidak sengaja di internet. Pagi-pagi sekali, mereka memulai perjalanan dengan mobil SUV tua milik Randy yang sudah dipersiapkan sejak semalam. Awalnya perjalanan berjalan lancar. Mereka menikmati pemandangan pedesaan yang hijau dan udara segar pegunungan. Namun, setelah beberapa jam berkendara, jalan mulai berubah menjadi berbatu dan berlubang. Mobil mereka mulai berguncang keras, membuat keduanya sedikit khawatir. "Apa kau yakin ini jalan yang benar?" tanya Hana sambil mencengkeram dashboard mobil. "Seharusnya begitu," jawab Randy, meski nadanya terdengar tidak yakin. "Peta digital sudah tidak berfungsi sejak tadi. Kita harus mengandalkan peta cetak ini." Tiba-tiba, mereka mendengar suara keras dari bagian bawah mobil, diikuti dengan guncangan yang lebih keras. Randy terpaksa menghentikan mobil di tepi jalan yang sempit. "Sepertinya ada yang tidak beres dengan mobil ini," ujar Randy sambil keluar untuk memeriksa. Randy keluar dari mobil untuk memeriksa keadaan. Kendaraan yang mereka gunakan adalah sebuah SUV 4x4 klasik yang sudah cukup berumur namun masih tangguh. Mobil ini memiliki bodi yang tinggi dengan ban berukuran besar dan berprofil tinggi, cocok untuk medan off-road. Cat mobil berwarna hijau army yang sedikit pudar menambah kesan petualangan. Di atap mobil terpasang rak bagasi yang kuat, tempat mereka mengikat beberapa perlengkapan camping dan papan selancar. Bumper depan dilengkapi. Mesinnya yang berkapasitas besar mampu menghasilkan torsi tinggi, ideal untuk menaklukkan berbagai jenis medan. Sistem penggerak 4 roda yang bisa diaktifkan memberikan traksi ekstra saat diperlukan. Randy membuka kap mesin dan memeriksa dengan seksama. "Sepertinya radiator bocor," gumamnya. "Untung aku selalu membawa peralatan dan suku cadang-cadangan untuk situasi seperti ini." Hana ikut turun dari mobil, memandang sekeliling. Meski khawatir dengan kondisi mobil, dia tak bisa menahan kekaguman melihat pemandangan alam liar di sekitar mereka. Pohon-pohon tinggi mengelilingi jalan setapak, dan samar-samar terdengar suara ombak dari kejauhan. "Setidaknya kita tahu kita sudah dekat dengan pantai," kata Hana, mencoba tetap optimis. "Apa kau bisa memperbaikinya?" Randy mengangguk. "Bisa, tapi butuh waktu. Mungkin kita perlu mendirikan tenda untuk bermalam di sini." Keduanya mulai mengeluarkan perlengkapan dari mobil, bersiap menghadapi malam di alam liar sebelum melanjutkan perjalanan esok hari. Setelah beberapa jam membetulkan, Randy berhasil memperbaiki kebocoran radiator dengan lem besi yang ia bawa. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, berharap perbaikan sementara itu cukup untuk membawa mereka ke tujuan. Mobil 4x4 mereka kembali melaju di jalan berbatu, sesekali berguncang namun tetap tangguh. Akhirnya, setelah melewati beberapa tikungan tajam dan tanjakan curam, mereka melihat sebuah pondok kayu sederhana di kejauhan. "Lihat," seru Hana sambil menunjuk. "Sepertinya itu tempatnya." Mereka menghentikan mobil di depan pondok. Begitu turun, mereka bisa mendengar deburan ombak yang jelas. Di belakang pondok, terhampar pantai pasir putih yang masih alami dan sepi. Saat sedang menurunkan barang dari mobil, seorang pria parubaya menghampiri mereka dengan senyum ramah. Ia mengenakan kaos polo berwarna biru muda dengan logo penjaga pantai di dadanya. "Selamat datang di pantai tersembunyi," sapanya hangat. "Saya Pak Surya, penjaga pantai di sini." "Kalian pasti Randy dan Hana yang memesan pondok?" "Ya." Randy dan Hana mengangguk, sedikit terkejut karena merasa disambut seperti tamu yang sudah ditunggu. "Kami khawatir tidak akan sampai karena masalah mobil tadi," ujar Randy. Pak Surya tertawa kecil. "Ah, jalan ke sini memang cukup menantang.
Tapi justru itu yang membuat tempat ini istimewa. Jarang ada pengunjung yang bisa sampai ke sini, pantainya indah sekali. Komentar Hana, matanya berbinar melihat pemandangan di sekitar. Oh, kalian belum lihat yang terbaik, sahut Pak Surya. Nanti sore, akan ada penyu yang bertelur di pantai. Kalau beruntung, kalian bisa melihatnya. Ayo, biar saya bantu kalian membawa barang ke pondok. Kalian pasti lelah setelah perjalanan panjang. Randy dan Hana memulai perjalanan pulang. Matahari mulai condong ke barat ketika mereka melewati daerah perbukitan yang sepi. Perut mereka mulai keroncongan, menandakan sudah waktunya mencari tempat makan. Hei, lihat, seru Hana, menunjuk ke sebuah warung sederhana di pinggir jalan. Bagaimana kalau kita mampir di sana? Randy mengangguk setuju dan mengarahkan mobil 4x4 mereka ke area parkir warung yang tidak beraspal. Warung itu tampak sederhana dengan dinding kayu dan atap seng, namun cukup bersih. Begitu masuk, mereka disambut oleh suasana yang agak aneh. Warung itu sepi, hanya ada 2 orang karyawan yang berdiri di balik konter. Yang membuat Randy dan Hana sedikit tidak nyaman adalah wajah kedua karyawan tersebut terlihat sangat pucat. Hampir seperti tidak ada darah mengalir di wajah mereka. Selamat sore, sapa salah satu karyawan dengan suara pelan dan datar. Mau pesan apa? Randy dan Hana saling berpandangan sejenak, ragu-ragu. Namun rasa lapar akhirnya mengalahkan keraguan mereka. 2 porsi nasi goreng dan 2 es teh. Ya, pesan Randy, berusaha terdengar santai meski ada sedikit kekhawatiran dalam nada suaranya. Sementara menunggu pesanan, Randy dan Hana duduk di salah satu meja. Sesekali melirik ke arah 2 karyawan yang bergerak lambat dan tanpa ekspresi saat menyiapkan makanan. Apa menurutmu ada yang aneh dengan mereka? Bisik Hana pada Randy. Mungkin mereka hanya kelelahan, jawab Randy, meski dia sendiri tidak yakin dengan jawabannya. Randy dan Hana mulai menyantap nasi goreng yang dihidangkan. Namun, ekspresi mereka berubah begitu mencicipi makanan tersebut. Rasanya aneh ya, bisik Hana. Seperti hambar, tidak ada rasanya sama sekali. Randy mengangguk setuju. Iya, padahal penampilannya oke. Mungkin mereka lupa memberi bumbu. Setelah beberapa suapan, Randy merasa perlu ke toilet. Aku ke belakang sebentar ya, katanya pada Hana. Randy berjalan menuju toilet di bagian belakang warung. Toilet itu kecil dan remang-remang, hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip. Selesai dengan urusannya, Randy bergerak ke wastafel untuk mencuci tangan. Saat ia mengangkat wajah untuk melihat cermin di atas wastafel, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di belakangnya, terpantul bayangan sosok pucat dengan mata hitam legam dan mulut menganga lebar. Randy terpaku selama beberapa detik, tidak mampu bergerak karena shock. Kemudian, insting bertahan hidupnya mengambil alih. Tanpa menoleh ke belakang, Randy berlari keluar dari toilet secepat yang ia bisa. Ia melesat melewati area makan, menghampiri Hana dengan wajah pucat pasi. Hana, kita harus pergi sekarang, serunya dengan napas terengah-engah. Hana, yang kaget melihat ekspresi ketakutan Randy, langsung berdiri. Ada apa? Apa yang terjadi? Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Ayo cepat. Randy menarik tangan Hana, bergegas menuju pintu keluar. Mereka berlari menuju mobil, mengabaikan tatapan kosong dari 2 karyawan warung yang masih berdiri diam di balik konter. Randy dan Hana berlari menuju mobil mereka. Anehnya, meski mereka belum membayar makanan, kedua karyawan warung tidak mengejar atau berteriak memanggil mereka. Karyawan itu hanya berdiri diam di ambang pintu, memandangi Randy dan Hana dengan tatapan kosong. Saat Randy berusaha menyalakan mobil dengan tangan gemetar, Hana menoleh ke arah warung untuk terakhir kalinya. Matanya terbelalak ngeri melihat pemandangan di depannya. Randy, lihat, bisik Hana ketakutan. Randy mengikuti arah pandang Hana dan terkesiap. Kedua karyawan warung itu kini berdiri di depan bangunan, tapi penampilan mereka telah berubah drastis. Wajah pucat mereka kini berlumuran darah, mata mereka hitam legam.
Dan mulut mereka menganga lebar menampilkan deretan gigi tajam. "Ya Tuhan," seru Randy. Akhirnya berhasil menyalakan mesin mobil. Tanpa menunggu lebih lama, Randy menginjak pedal gas dalam-dalam. Ban mobil 4x4 mereka berdecit keras saat melaju meninggalkan area warung. Debu beterbangan di belakang mereka. Hana terus menoleh ke belakang, memastikan sosok mengerikan itu tidak mengejar. Mereka tidak mengejar kita," ujarnya dengan suara bergetar. Randy tetap fokus pada jalan di depan, tangannya mencengkeram erat setir mobil. "Kita harus segera keluar dari daerah ini," katanya, melajukan mobil semakin kencang melewati jalan berkelok. Keduanya terdiam, masih shock dengan kejadian yang baru saja mereka alami. Mobil terus melaju kencang, membawa mereka menjauh dari warung misterius itu, berharap bisa segera kembali ke peradaban dan melupakan pengalaman mengerikan ini. Setelah beberapa kilometer melaju dengan kencang, Randy tiba-tiba merasa mual. Ia menepikan mobil dengan cepat. "Aku tidak tahan lagi," katanya, membuka pintu dan berlari ke semak-semak di pinggir jalan. Hana, yang juga merasa tidak enak badan, mengikuti Randy. Mereka berdua mulai muntah, tapi apa yang keluar dari mulut mereka membuat keduanya semakin panik. Bukannya sisa makanan, yang mereka muntahkan adalah belatung-belatung kecil yang masih bergerak-gerak. "Ya Tuhan, apa yang terjadi?" jerit Hana, tersedak dan gemetar. Randy, masih shock dengan apa yang baru saja terjadi, berjalan kembali ke mobil untuk mengambil air minum. Saat itulah ia menyadari sesuatu. "Hana," panggilnya dengan nada cemas. "Koper kita tidak ada." Hana, yang masih lemas, menghampiri Randy. "Apa? Bagaimana bisa? Sepertinya kita meninggalkannya di pondok pantai," Randy menjelaskan, wajahnya pucat. "Laptop dengan dokumen pentingku ada di dalam koper itu." Mereka berdua terdiam sejenak, menimbang situasi. Di satu sisi, mereka masih ketakutan dengan pengalaman horor di warung tadi. Namun di sisi lain, dokumen-dokumen penting itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja. "Kita harus kembali," kata Randy akhirnya, suaranya terdengar berat. Hana mengangguk lemah. "Aku tahu. Tapi, bagaimana dengan warung itu? Kita akan lewati warung itu secepat mungkin," jawab Randy, berusaha terdengar yakin meski keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Jangan berhenti, apapun yang terjadi." Dengan tangan gemetar, Randy memutar mobil. Mereka kembali melaju, kali ini menuju ke arah yang baru saja mereka tinggalkan. Keduanya berdoa dalam hati, berharap bisa mengambil koper mereka tanpa harus menghadapi kejadian mengerikan lainnya. Randy dan Hana melaju dengan hati-hati, mata mereka waspada mengawasi setiap belokan jalan. Ketegangan terasa mencekam di dalam mobil saat mereka mendekati lokasi warung misterius itu. "Seharusnya warungnya ada di sekitar sini," ujar Randy, mengurangi kecepatan mobil. Namun, apa yang mereka lihat membuat keduanya terkesiap. Di tempat yang seharusnya berdiri warung itu, kini hanya ada sebuah pohon besar yang menjulang tinggi. Di sebelahnya, terbentang jurang yang dalam dan gelap. "Ini tidak mungkin," bisik Hana. Matanya terbelalak tidak percaya. Randy menghentikan mobil, tangannya gemetar di atas setir. "Aku yakin ini tempatnya. Lihat, bahkan ada bekas-bekas ban mobil kita di tanah." Mereka turun dari mobil dengan ragu-ragu, masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Angin dingin berhembus, membuat dedaunan pohon besar itu bergesekan, menimbulkan suara desisan yang menyeramkan. "Randy," panggil Hana dengan suara bergetar, "apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kita berhalusinasi?" Randy menggeleng pelan, matanya masih terpaku pada pemandangan di depannya. "Aku tidak tahu, Hana. Tapi yang kita alami tadi, itu terasa sangat nyata." Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik dari arah pohon. Keduanya terlonjak kaget, bersiap untuk lari kembali ke mobil. Namun, yang muncul hanyalah seekor burung hantu yang terbang melintas di atas kepala mereka. "Sebaiknya kita segera pergi dari sini," usul Randy, dan langsung menuju pantai untuk mengambil koper kita. Hana mengangguk cepat. "Ya, ayo."
Aku sudah tidak tahan berada di sini lebih lama lagi. Mereka bergegas kembali ke mobil. Pikiran mereka dipenuhi berbagai pertanyaan yang tak terjawab. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan tempat itu, keduanya bersumpah untuk tidak pernah kembali ke daerah ini lagi. Setelah berhasil mengambil koper mereka dari pondok pantai, Randy dan Hana kembali melakukan perjalanan pulang. Kelegaan terlihat di wajah mereka karena berhasil mendapatkan kembali dokumen-dokumen penting. Akhirnya, desah Randy, "Kita bisa pulang sekarang?" Hana mengangguk, masih terlihat tegang. "Ya, ayo kita segera pergi dari sini." Mobil melaju di jalan yang sama, kembali mendekati lokasi di mana warung misterius itu seharusnya berada. Kali ini, mereka berharap bisa melewatinya tanpa kejadian aneh, namun saat mobil mendekati pohon besar yang menggantikan warung itu, Hana tiba-tiba mencengkeram lengan Randy. "Randy, lihat!" serunya dengan suara tertahan. Randy memperlambat laju mobil. Matanya mengikuti arah yang ditunjuk Hana. Apa yang mereka lihat membuat darah mereka seolah membeku. Di batang pohon besar itu, terlihat sosok mengerikan yang seolah menyatu dengan kulit pohon. Sosok itu memiliki wajah terdistorsi, mata hitam legam, dan mulut menganga lebar. Tubuhnya seolah keluar dari batang pohon, lengan-lengan panjangnya menjulur ke arah mobil mereka. "Ya Tuhan!" teriak Randy. Refleks menginjak gas dalam-dalam, mobil melesat melewati pohon itu, ban berdecit keras. Hana menutup matanya rapat-rapat, tidak berani melihat ke belakang. Apa itu tadi?" tanya Hana dengan suara bergetar, masih tidak membuka matanya. Randy, yang fokus menyetir dengan kecepatan tinggi, menjawab dengan napas terengah-engah, "Aku tidak tahu, dan aku tidak mau tahu. Yang penting kita harus segera pergi dari sini." Mobil terus melaju kencang, meninggalkan daerah itu secepatnya. Randy dan Hana terdiam, masih shock dengan apa yang baru saja mereka lihat. Randy terus memacu mobil dengan kecepatan tinggi, sementara Hana sesekali menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikuti mereka. Setelah beberapa puluh menit yang terasa seperti selamanya, pemandangan di sekitar mereka mulai berubah. Perlahan-lahan, hutan lebat dan jalan berbatu mulai berganti dengan lahan pertanian dan jalan beraspal. Mereka mulai melihat rumah-rumah penduduk yang tersebar, pertanda bahwa mereka telah memasuki area pemukiman. "Randy, lihat!" seru Hana, kali ini dengan nada lega. "Itu desa." Mereka melewati beberapa desa kecil, melihat orang-orang yang sedang beraktivitas normal di jalan dan di depan rumah mereka. Pemandangan ini membuat Randy dan Hana merasa kembali ke dunia nyata yang familiar. Setelah lama berkendara ban berkilometer lagi, mereka mulai melihat gedung-gedung tinggi di kejauhan. Lampu-lampu kota mulai terlihat, berkedip menyambut mereka. Akhirnya, desah Randy lega, "Kita sudah sampai di kota." Hana tersenyum lebar, rasa lega terpancar di wajahnya. Rasanya seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Mereka memutuskan untuk berhenti di sebuah restoran cepat saji di pinggir kota. Saat turun dari mobil, keduanya menghirup dalam-dalam udara kota yang familiar. "Aku tidak pernah merasa sesenang ini melihat MCD." Canda Randy membuat Hana tertawa. Cerita tamat. Terima kasih atas waktu kalian yang sudah dikorbankan untuk menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe. Jika kalian memiliki pengalaman horor bisa kirimkan ke email kami. Terima kasih yang sudah subscribe and like, semoga masuk surga, amin.